belajar di algoritma itu kan ada semacam bagaimana kita mengolah proses ya, mengolah proses perhitungan dan sebagainya. Nah, di situ kan ada keilmuan dasar yang kita gunakan, salah satunya adalah Halo Sobat Sakti, kembali lagi di Sakti Podcast bersama saya Azalia. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali membahas tema KLD, yaitu kenal lebih dekat dengan dosen. Pada studio kali ini sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, dosen dari Teknik Informatika, Bapak Sandi. Bagaimana kabarnya, Pak? baik Azel. Kalau Bapak sendiri kesehariannya selama ini sebagai dosen itu bagaimana, Pak? Dosen ya. Sebenarnya kalau boleh saya jujur itu kan siklus dosen itu berulang-ulang ya. Jadi ya sebenarnya kalau kalau dosen itu kan profesi yang gimana kita selalu belajar kayak gitu kan. Walaupun ada istilah kan kalau teman-teman mahasiswa itu kan bilang kalau bedanya dosen sama mahasiswa kan cuma semalam ya kan. Ya enggak? Jadi besok kuliah ya kan, Iya. dosen baru belajar tadi malam sebenarnya kan. Oh iya, Iya kirain kan? kirain kan emang ngulang-ngulang gitu kan belajarnya. Kirain kayak Ah, emang udah sebelumnya udah pernah mempelajari juga terus tinggal ngulang lagi. ada juga sih, cuma kan macam-macam ya. Jadi kalau kalau dosen kan kalau saya sih kan sebenarnya kan berawal dari apa ya istilahnya itu praktisi ya. Mhm. Jadi kan ada dosen yang memang dari awal itu secara apa secara alur ya. Jadi dia lulus kuliah langsung jadi dosen kan. Nah, kalau aku Oh. kan lebih cenderung ya aku pernah di praktisi dulu kan baru nanti masuk baru kemudian masuk dosen. Artinya kan biasanya kadang pendekatan di kelas juga kan beda ya. Jadi ada Benar-benar. yang memang dosen-dosen yang memang kuat di theoretical-nya gitu kan. Nah, kalau kalau aku sih Bapak di justru praktisi ya, Pak ya? ya lebih ke praktisi lah. Ya plus minus ya, plus Iya. minus aja sih kayak gitu. Oke, sebelum kita kenal lebih jauh nih, Pak Sandi di bidang perdosenan, kita semua kayak penasaran, gak cuma saya doang, penonton juga pasti penasaran, gimana sih riwayat pendidikan Bapak dulu, karena saya kan udah dikasih CV-nya tuh sebelumnya, dan banyak banget CV-nya, panjang banget, sangat luar biasa banget. Mungkin boleh dari Bapaknya sendiri. Kalau pendidikan dari mana nih? Dari SD juga boleh, dari Eh, kuliah, Mungkin SMA. kalau pendidikan dasar sih aku habisin di Cirebon ya. Oh, di Jadi Cirebon? aku kan orang Cirebon lah ya. Jadi baru kuliah ya kan. Kuliah itu kan baru di Bandung jadi S1, S2 dan sekarang ya lagi studi di S3 kan. Wah, Masya Allah. Jadi kalau kalau S1 saya kebetulan di STIMIK Bandung ya. Jadi salah satu sekolah ilmu komputer juga. Terus S2 saya di ITB ya. Nah, terus sekarang juga S3-nya sedang di ITB juga. Oh, berarti Bapak dari Cirebon baru pindah ke Bandungnya tuh pas S1. Ya, pas kuliah. Kenapa milih di Bandung? Apa ya? Kenapa Bandung? Jadi gini kan kalau kalau di Indonesia ya, jadi kan Indonesia itu kan ada istilahnya ada magnet ekonomi gitu ya, ada Ya. magnet pendidikan juga. Kalau magnet pendidikan itu kan bisa dibilang kan ada 4 ya kalau saya yang tahu ada Jakarta, ada Bandung, ada Jogja, ada Makassar ya kan. Kalau Jakarta kayaknya kejauhan ya udah mending Bandung aja. Ya Gara-gara kan? itu. Ya kan masih masih satu Jawa Barat ya. Iya. Kirain karena emang nargetin pengen kuliah di misalnya di ITB gitu, jadi di Bandung gitu. Oh enggak juga sih. Ternyata karena 4 magnet itu ya, Pak ya? Sebenarnya gini sih kalau dimanapun kita kuliah sebenarnya gak ada masalah ya. Jadi apa ya teman-teman yang kuliah di ITB dengan UGM dengan UIN saya kira sama aja sih nggak apa ya nggak ada bedanya ya. Maksudnya sebenarnya kan eh, apa ya kembali ke kitanya ya. Hmm. Jadi kalau kitanya memang emang ingin belajar saya kira kuliah di manapun nggak ada masalah sih kayak Hmm. gitu. Kalau Bapak sendiri waktu ngambil S1, prodi yang diambil apa, Pak? Aku S1 sistem komputer ya. Sistem komputer. Berarti Hmm. langsung ke informatika gitu.
Ya, jadi uniknya kalau mungkin kalau teman-teman mungkin tahu kan, biasanya kan orang kenalnya elektro sama informatika gitu ya, Iya, teknik. gitu kan. Jadi kalau elektro kan kaitannya sama perhardwarean lah ya, Iya. sedangkan kalau informatika kan sesuatu yang bersifat perangkat lunak ya. Nah, itu kalau sistem komputer itu justru berada di tengah-tengahnya gitu loh. Jadi kayak semacam bridging lah. Jadi pas pas secara materi itu ya saya dua kaki nih sebenarnya, ada di elektro, sebagian Ada di di elektro, informatika. sebagian di informatika. Makanya kan di situ ada sistem komputer sih. Kalau Bapak berarti masuk ke sistem komputer pas SMA-nya emang ngambil MIPA gitu atau Ya, ini lucu juga sih sebenarnya, aku pengennya masuk jurusan bahasa malah dulu. bahasa? Oh, jauh jauh banget. Iya kan? Jadi dulu masih ingat saya, sekarang SMA masih ada penjurusan nggak sih? Ada. Masih ya? Iya. Jadi kan dulu kan penjurusannya kan ada IPA, IPS, bahasa gitu Iya. kan. Nah, aku kan tahu diri lah ya kan? Istilahnya, oh IPA nggak bisa-bisa amat gitu kan? Ya kan? Oh. Hitungnya nggak inilah, nggak jaga-jaga amat ya Mm-mm. kan? Mau masuk IPS, aduh males nih, harus hafalan kan? Iya. Oh yaudah, mau bahasa gitu kan. Nah ternyata saya nggak tahu kenapa, ternyata jurusan bahasa nggak ada. Ya udah, Oh, nggak ada. nggak ada, maksudnya karena peminatnya sedikit mungkin ya, Jadi makanya Bapak kan masuk ke IPA gitu. masuk IPA gitu. Oh. Berarti motivasi Bapak masuk ke sistem komputer itu pertama karena emang SMA-nya dari MIPA. Nah itu nggak juga, ini jadi sebenarnya awal kuliah saya sebenarnya nggak mau masuk ke bidang komputer ya sebenarnya. Oh, sama-sama Pak, relate Pak. Kalau Bapak karena apa pertamanya? Oh nggak apa-apa ya, boleh share dikit aja ya. Boleh Bapak. Jadi sebenarnya kan, kalau di IPA itu kan masih ingat, ada kalau di matematika itu kan ada aljabar ya, Iya. ada geometri, Iya. ada apa satu lagi lah. Nah, kalau boleh dilihat, di matematika itu saya lebih menonjol di geometri. Jadi apa, Hmm. bangun ruang Iya ya bangun. kayak gitulah ya. Nah, aljabar nggak bagus-bagus amat lah. Jadi, oh kalau kalau geometri kayaknya kayaknya saya lebih cocok ke, pengen kuliah di bidang apa ya, arsitektur deh, Iya ya kan? itu kan, arsitektur atau sipil gitu kan. Aku coba apply ternyata nggak masuk ya kan. Ya udah. Jadi Saya juga soalnya sama sebelumnya nge-apply-nya di arsitektur oh, nggak masuk. sama ya berarti. Akhirnya Bapak sistem komputer gara-gara itu. eh ini sebenarnya kalau sistem komputer ya, sebenarnya background saya juga di SMA kan sering ngoprek Hmm. yang apa ya, kalau dulu mungkin belum ada IoT ya. Wah, can't relate. Ya kan, dulu kan istilahnya ada apa, ada rangkaian elektronik lah ya, Iya. yang solder menyolder lah ya. Nah, memang mulai dari situ, makanya ya udahlah, istilahnya mungkin jalannya bukan di arsitektur ya. Jadi karena saya juga memang ada hobi dulu kan, hobi elektronika, udah kenapa enggak kita masuk ke bidang yang memang secara hobi juga memang kita suka di situ, Oh, kayak berarti gitu. itu yang Bapak mensolder elektronik itu bukan dari tugas ya, tapi emang hobi Bapak Hobi, sendiri. Oh. karena ya di SMA kayaknya nggak ada ya pelajaran Iya, solder makanya saya jolder. Bapak sekolah di mana? Keren Iya, banget sekolah. itu hobi aja sih, dulu Oh hobi iya. aja. Berarti berangkat dari hobi juga sebenarnya bisa ya. Makanya kan kadang apa ya, eh kuliah itu kan kadang-kala nggak sesuai apa ya, nggak sesuai cita-cita Iya, ya, ya betul. kan? Kita pengen di sini, ternyata oh masuknya di sini. Hmm. Ya pada akhirnya ya udah, kita kita jalanin aja sih gitu. Nah, saya juga kan sebenarnya informatika juga kan, karena pada saat saya kuliah juga masih bidang yang istilahnya masih berkembang lah ya, masih sangat berkembang. Eh, Cuma ya sekarang kalau kita lihat kan informatika udah bisa dibilang ilmu yang memang Diperlukan banget ya ya diperlu. semua Jadi bidang. bidang apa sih yang sekarang nggak ada Hmm. informatikanya kan? Hmm. Hidup informatika ya kan? Kayak gitu sih. Berarti Bapak menjalani kuliah waktu semester 1 basicnya dari
hobi mah kayaknya ngejalaninnya juga gampang ya Pak. Maksudnya kayak dengan sepenuh hati gitu kan. Ya iya sih, Ya, kan kalau kalau kuliah emang harus penuh hati kan. nah mungkin tips buat mahasiswa yang nonton yang masuknya nggak berasakan sepenuh Hmm, hati gitu, nggak ada motivasi, tapi kayak masuknya based on misalnya IF karena dapat ntar gajinya gede kayak gitu-gitu. Mungkin ada tips-tips buat mahasiswa yang kehilangan motivasi lah Pak istilah. Supaya eh tetap termotivasi kayak Bapak karena hobi misalnya. jadi gini ya, memang dunia perkuliahan itu kan unik ya. Jadi Hmm, eh, kalau teman-teman mungkin lihat lihat daftar mata kuliah ya, ya, ya bisa dibilang paling cuma berapa persen yang kita suka ya, ya iya, kan? Apalagi kalau informatika kan mata kuliah apa kalkulus ya kan, terus basis data dan sebagainya kan mata kuliah yang memang ya mungkin ada beberapa yang suka gitu ya, ada beberapa yang nggak suka. Nah, tapi yang harus kita pahami sebenarnya kurikulum itu dibuat untuk bahwa kita itu apa ya? Istilahnya kalau kita mau bangun rumah ya, hmm, bangun rumah itu kan apakah kita pengen bangun rumah yang bagus hmm, tapi cepat rusak ya, iya, atau kita pengen bangun rumah bagus tapi kuat lama, ataukah kita pengen bangun rumah yang kuat tapi biasa aja. Nah, itu kan tergantung pilihan ya. Nah, jadi makanya di struktur kurikulum itu kan memang ada mata kuliah dasar ya. Nah, mata kuliah dasar itu memang ya dalam tanda kutip menyebalkan ya, iya, ya kan? iya sih, enggak Bener nggak maksudnya, sih? enggak, tapi iya. Ya kan, kayak mata kuliah kalkulus, terus apa sih semester 1 2 mata kuliah. Dasar pemrograman sih kalau semester 1 2 yang dasar-dasarnya algoritma dan struktur data. Oke, algoritma. Terus yang selain itu, yang kadang kala kok ini kok nggak ada coding-codingannya gitu. Kalkulus sih yang paling ini. Kalkulus Iya. ya, terus apa ya? Sama yang agama-agama kan gak ada hubungannya sama coding. Ah, itu hati-hati. Nah, kalau karena kita kuliah di UIN ya itu kan memang ada muatan lokal ya. Iya. Jadi ya sebenarnya muatan lokal itu untuk mewarnai bahwa memang lulusan UIN itu beda dengan yang lain gitu, Mhm. diferensiasi lah gitu. Nah, balik lagi tadi ya. Jadi struktur mata kuliah itu ada mata kuliah dasar, nah terus ada mata kuliah pendukung, dan ada mata kuliah yang sifatnya itu implementatif. Mhm. Nah, kalau kita misalkan ya, tracknya itu sebenarnya harusnya kuat dulu di pondasi. Nah, pondasi itu ya mau nggak mau telan aja, ya kan? Mau nggak mau telan aja, apapun yang diberikan oleh dosen ya ya pelajari aja gitu. Mhm. Apalagi kan sekarang kalau teman-teman lihat ya, sekarang itu ya sebenarnya kita kuliah itu sangat dipermudah sama teknologi ya. Iya, betul. Iya kan? Yang Dulu penting ada internet, kita bisa belajar di YouTube, ya di media mana aja. sosial dan sebagainya. Kalau zaman saya dulu kuliah itu nggak semudah itu, ya kan? Jadi dulu untuk belajar aljabar linear aja kan kita harus main ke perpustakaan ya kan? Kalau sekarang coba cek di perpustakaan Iya, ada nggak? sepi. Sepi kan? Iya. Itu jadi ya balik lagi, jadi harus disyukuri lah. Itu kan bagian dari proses sih Hmm. sebenarnya. Kayak gitu sih. Saya meng-highlight yang harus kuat pondasinya nih. Oke, jadi Berarti karena gini, contoh ya. Contoh pada saat kita belajar apa algoritma ya. mhm, Belajar di algoritma itu kan ada semacam bagaimana kita mengolah proses ya, mhm, mengolah proses perhitungan dan sebagainya. Nah, di situ kan ada keilmuan dasar yang kita gunakan, salah satunya adalah logik ya, yes. logika ya. Nah, logika itu kan sebenarnya dibangun oleh konsep-konsep matematika sebenarnya yang kita kenal dengan matematika diskrit kan. Mhm. Nah, artinya kalau misalkan kita pondasi kita di matematika diskrit itu kurang, nah bisa jadi nanti pada saat kita memahami struktur algoritma atau basis data itu selalu ada miss lah, Iya. seperti itu sih. Jadi ya sama halnya kalau misalkan orang-orang apa ya
teknik kimia kan mereka harus belajar apa ya, dasar-dasar konsep mol dan sebagainya kan. Nah, informatika juga sama. Berarti kalau berdasarkan kayak harus kuat pondasinya nih, mindset mungkin beberapa dan termasuk saya yang kayak mending nilainya dulu bagusin gitu. Jadi sebenarnya paham nggak paham, tapi asal nilainya bagus dulu, asal aman dulu, itu kurang bener ya Pak berarti? Apa ya? Ya, dua-duanya bagus ya kan. Rekan-rekan pasti pengen nilai bagus ya. Iya. Apalagi kalau pengen ngelanjutin ke jenjang lebih tinggi ya kan, nilai harus dijaga seperti itu. Ya, kalau saya sih nganggapnya gini sih ya. Nilai itu sebenarnya bonus ya. Iya kan? Jadi gini, kalau kita niatnya belajar nih, kita niatnya belajar, terus kita memang mau bercapek-capek ya untuk belajar, saya kira pasti nilainya bagus, ya kan? Tapi kalau kalau kita balik motivasinya nilai, ya kan? Kalau kita motivasinya nilai, anggaplah nilainya dapat, ilmunya dapat nggak? Iya. Belum tentu kan? Iya Nah, sih. artinya kalau misalkan motivasinya itu diawali oleh pengen belajar, saya kira nilai itu bakal ngikutin. Ya kan? Proses nggak pernah bohong lah, kalau kata orang-orang kan. Kayak gitu sih. Langsung mindset saya langsung tergoyang-goyang. Terus ini mungkin Pak, dengan kurikulum sekarang yang berbeda tentang kelompok keahlian sama tahun sebelumnya, yaitu AI sama DC, menurut Bapak sendiri mengenai penjurusan ini, apakah bakal berdampak gak buat lulusan nanti gitu? Oke, jadi gini sebenarnya konsep apa, kelompok keilmuan ya istilahnya ya. Itu kan sebenarnya sekarang kenapa jadi dua juga kan historinya panjang ya. Jadi dulu pas IF ini ada itu kan memang kita belum mengenal istilah kelompok keilmuan, ya kan, baru beberapa tahun kemudian kita coba apa, membuat sebuah kelompok keilmuan. Itu kan yang versi awal itu kalau nggak salah ada 4 ya. 4 ya kalau nggak salah. Saya agak lupa nih. Jadi kenapa sih dibuat kelompok keilmuan? Jadi kalau misalkan kita lihat di struktur ilmu ya. Jadi Kak, kalau ada taksonomi ilmu lah kayak gitu. Jadi secara keilmuan itu ada ilmu apa? Ilmu alam ya kan, ilmu terapan. Nah, kalau informatika ini kan masuknya ilmu terapan. Nah, IF sendiri itu sebenarnya spektrumnya tuh luas. Ya kan? Spektrum gimana? Spektrum itu area bahasanya kan. Iya. Apalagi sekarang kan kita sudah masuk ke dunia AI kan. Nah, dari spektrum keilmuan ini kan nanti apa ya, logikanya itu tidak mungkin satu dosen itu memahami semua spektrum ini. Ya. Ya nggak? Jadi satu dosen itu biasanya dia akan fokus ke bidang tertentu ya. Nah, kelompok keilmuan itu sebenarnya untuk membuat apa ya, pengelompokan supaya memang dosen-dosen ini fokus untuk mempelajari bidang tertentu. Terus nanti dikaitkan dengan mahasiswa, mahasiswa juga berkaitan dengan topik riset juga memang tidak melebar kemana-mana gitu. Nah, awalnya itu dari 4 itu kan ada apa, kalau nggak salah ya, kalau saya dulu di kelompok keilmuan sistem komputer dan sistem terdistribusi ya. Terus kedua itu ada computer vision, ketiga itu ada basis data dan RPL, terus keempat itu sistem informasi. Nah, dari 4 ini ternyata apa ya, kita coba efektifkan lagi. Nah, efektifkan lagi, ya udah, jadi kita coba kelompokkan keilmuan itu menjadi 2 gitu. Jadi yang pertama adalah distribution computing ya, distributed computing, terus satu lagi AI. Nah, bidang-bidang ini sebenarnya kan apa ya, kajiannya banyak juga gitu loh. Kayak distributed computing itu kan kita kenal ada, mungkin kalau secara mata kuliah teman-teman mungkin ada mata kuliah jaringan komputer ya kan, cloud computing, terus apa, mobile computing, ubiquitous ya dan sebagainya. Nah, itu kan secara keilmuan memang
paradigma kita itu kan melihat kenapa sih ada distributed computing? Karena kita kan pada saat kita membuat sebuah aplikasi itu kan tidak standalone lagi ya sekarang ya. Jadi rekan-rekan mungkin udah punya handphone, laptop dan sebagainya, itu kan bagaimana data itu bisa dipertukarkan. Nah, disitulah bidang dari distributed computing. Ya, jadi bagaimana masing-masing sistem itu bisa saling komunikasi. Poin utamanya di situ. Nah, sedangkan kalau AI ya seperti yang kita tahu kan, bagaimana kita bisa membuat sistem ini lebih cerdas ya, lebih cerdas dan sebagainya. Jadi AI juga kan sebenarnya spektrumnya luas juga, kan? AI terus sekarang berkembang ada machine learning, dalam machine learning ada deep learning lagi, kan itu spektrumnya luas banget. Jadi harapannya dari dua bidang ini masing-masing dosen itu memang fokus di bidang itu. Tapi boleh nggak lintas pasti keilmuan? Boleh banget. Oh, kalau saya sendiri kan belum pernah belum terlalu mencari tahu juga kayak ke cutting, kayak ntar pas pengambil keahlian kayak gimana. Kalau misalnya ngambil keahlian itu kan mahasiswa juga ngambil apa antara dua itu milih berarti. Itu tuh milih atau ada kayak tes seleksinya buat nentuin kita tuh masuknya ke DC atau ke AI gitu. Oke. Jadi gini ya. Istilahnya gini. Aku nemuin beberapa mahasiswa kita lah. Jadi kadang di semester akhir itu mereka bingung ya, aduh saya ngapain ya harus bikin skripsi dan sebagainya kan, topik saya belum ada gitu kan. Nah, ini mungkin perlu kita istilahnya brainstorming lah ya. Jadi sebenarnya di semester mungkin anggap semester 4 ya. Nah, semester 4 tuh sebenarnya harusnya sudah ada keinginan, passion. Kita pengen kita pengen topik risetnya di mana gitu. Karena bagaimanapun kan ya S1 harus bikin karya ilmiah lah ya. Nah, apa yang kita buat itu sebenarnya biasanya macam-macam ya pendekatannya, bisa dari literatur review ya kan. Jadi baca nih sebenarnya sekarang tuh arah teknologi informatika itu kemana sih gitu. Oh sekarang ke AI. Nah, AI sama ubiquitous ya, IoT lah ya. Nah, saya kira-kira tertarik kemana nih? IoT atau AI misalkan. Nah, dari situ sebenarnya sudah terbayang nih. Kira-kira saya pengen focusing di mana? Nah, pada saat kita sudah menentukan focusing di dua hal yang berbeda ini, udah kita masuk ke teman-teman yang gabung di kelompok keilmuan tertentu itu. Ada distributed computing sama Oh, berarti milih sendiri ya, Bang? Milih sendiri. Atau ada kontribusi, misalnya kan ada dosen pembimbing nih. Dosen pembimbing itu ada kontribusinya nggak sih, kayak bikin mahasiswa yang dibimbingnya biar lebih tahu gitu apa keinginannya? Oke. Jadi sebenarnya sih idealnya sih memang topik-topik riset itu biasanya harusnya turun dari topik-topik dosen ya, biasanya kan, atau bisa dibilang topik-topik dari kelompok keilmuan, ya kan. Jadi dari kelompok keilmuan itu nanti ada roadmap riset nih, ya kan, roadmap riset berapa tahun ke depan. Nah, dari roadmap itu kan nanti akan ada nih cabang-cabangnya, ya kan. Misalkan gini, saya pengen membangun sistem detektor kebakaran hutan misalkan ya kan, contoh ya. Nah, sistem kebakaran hutan itu sebenarnya sudut pandangnya apa? Oh, ternyata dia butuh alat sensor untuk mendeteksi suhu ya, atau objek dari api. Oh, kalau kayak gitu boleh deh kita masukkan ke roadmap risetnya. Roadmap riset itu kayak gimana sih, Pak? Rencana. Oh, emang harus dari sekarang sebenarnya dibikinnya? Harusnya kan itu simultan ya. Jadi biasanya ada topik unggulan. Jadi sama halnya kalau misalkan saya nggak tahu apakah per tahun, apakah per 4 tahun. Jadi per 4 tahun ini
kakak ini harus membuat produk apa misalkan. Hmm. Let's say misalkan sistem halal ya. Misalkan ya contoh ya, sistem halal. Nah, untuk bisa mencapai sistem halal, ini apa saja yang dibangun? Ya kan? Misalkan harus ada fokus ke bioinformatika, ya kan? Ada yang fokus ke sistem informasi. Nah, puzzle-puzzle ini nanti digabungin itu nanti jadi produk akhir. Oh, itu namanya Roadmap gitu loh. Nah, puzzle-puzzle ini itu sebenarnya adalah merupakan kajian yang dikerjakan oleh mahasiswa atau dosen. Itu. Wah, pusing banget. Iya, nah makanya kan kita buat big picture itu atau puzzle ya. Iya. Nah, saya kan kelompok ilmu mau bikin apa nih, ya kan? Mau bikin sistem ya tadi ya, sistem pendeteksi kebakaran hutan gitu kan. Nah, untuk bisa membangun sistem pendeteksi kebakaran hutan ini apa saja yang sistem yang dibangun? Misalkan kamu kerjain sistem sensornya. Terus kamu buat cloud computingnya seperti apa? Kamu buat bagaimana antar IoT ini bisa saling komunikasi. Nah, topik-topik ini ya, puzzle-puzzle ini nanti dikerjakan oleh mahasiswa. Harapannya adalah dari topik-topik mahasiswa yang dikerjakan masing-masing ini nanti saling berintegrasi untuk bisa mendapatkan produk akhir tadi. Buat yang karya tulis itu. Ya, jadi istilahnya roadmap ya. Kalau karya tulis kan tadi puzzle-puzzlenya tadi gitu. Oh, kirain yang finalnya tuh baru jadi karya tulis. Oh enggak, kalau finalnya tuh produknya ya, Pak. Iya, kan istilahnya persis kayak kalau kita mau bikin mobil nih ya kan. Iya. Nah, bikin mobil itu kan banyak komponennya ya. Iya. Nah, itu. Oh, jadi kayak gitu. Banyak insight baru ya guys buat kita semua sobat sakti yang nonton. Mungkin terima kasih banyak Bapak untuk ilmunya. Terakhir Pak, ada quotes atau motto dari Bapak? Quotes. Kalau saya mungkin selalu berpikir terbuka ya. Berpikir terbuka. Karena esok hari itu bisa jadi sesuatu yang lebih baik dari hari. Wih, keren banget ya guys fotonya. Tapi jadi langsung terbuka pandangan saya buat nanti ke pembuatan karya tulis kayak gimana. Terus sebenarnya terlepas dari motivasi juga yang tadi yang waktu awal disebut, daripada motivasi harus tahu juga ya berarti kita tuh kuliah untuk apa. Jadi harus memperkuat dulu fondasi itunya. Iya, jadi sebenarnya struktur kuliah juga sebenarnya kayak puzzle. Iya. Jadi puzzle yang membuat gambar besar ya. Kita itu nanti lulus seperti apa gitu loh. Iya. Nah, kita nanti lulus seperti apa? Itu kan nanti ya ada fondasi dasarnya, terus ilmu pendukungnya, terus ada ilmu terapannya. Nanti pas akhir kuliah nanti akan secara pendekatan keilmuan akan terbagi dua keahlian ya kan atau keilmuan. Kita fokusin ke dunia AI atau fokusin ke distributed computing. Dua-duanya informatika gitu. Nah, kalau misalkan topiknya dari kita mahasiswa apakah bisa banget gitu. Ini mah kalau sudut pandang prodi sih pengennya sih seperti itu kan. Bikin gitu mahasiswa. Ya ada roadmap riset ya kan. Nanti mahasiswa itu support di puzzle itu. Gitu. Ini tapi poin utama yang saya highlight nih puzzle. Buat ini puzzle itu. Sama juga buat mahasiswa yang kehilangan motivasi. Ya udahlah, apa itu motivasi, pokoknya kalian harus paham fondasinya. Udah gitu paham apa yang dipelajari. Sama ya itu ikutin puzzle-puzzlenya pokoknya sampai ngerangkai. Terlepas dari mau termotivasi atau enggak, yang penting punya tujuan aja. Sebenarnya kayaknya gitu nggak sih Pak? Iya sih, ya. Iya kan? Apa ya? Senangi aja sih sebenarnya. Karena itu kan bagian dari proses ya. Iya. Makasih banyak Bapak, makasih lagi sekali lagi Bapak. Oke, buat sobat Sakti di rumah, jangan lupa follow Instagram di IFUIN Bandung dan juga di Sakti Podcast. Jangan lupa juga follow Spotify di Sakti Podcast. Di YouTube-nya ada Informatika UIN Bandung, dan yang terakhir TikTok di IFUIN Bandung. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye, assalamualaikum, makasih banyak Pak.